Isu kedekatan Yuka dengan Jule kembali memanas setelah pernyataan belak-belakan Yuka beredar luas. Di tengah rumor perselingkuhan yang ramai diperbincangkan, Yuka memilih meluruskan posisi dirinya dengan menegaskan tidak pernah memiliki hubungan spesial dengan Jule. Ia menyebut relasi mereka sebatas teman biasa tanpa unsur asmara. Klarifikasi ini muncul saat Yuka menjadi bintang tamu di podcast Dr. Richard Lee, sekaligus menepis anggapan publik yang terlanjur liar menafsirkan kedekatan keduanya. Lebih jauh, Yuka secara terang-terangan mengaku tidak tertarik menjalin hubungan serius dengan Jule karena statusnya sebagai ibu 3 anak. Menurutnya, hal tersebut menjadi batas tegas yang membuatnya tidak mau membawa Jule ke lingkaran keluarga. Yuka juga menjelaskan bahwa setiap kali bepergian, mereka tidak pernah berdua dan kebanyakan momen jalan justru atas ajakan Jule. Aktivitas yang dilakukan pun disebut biasa saja, seperti makan dan berkeliling di kawasan SCBD. Di tengah sorotan tajam publik, usia Yuka yang baru 20 tahun ikut disorot karena dinilai terlalu muda terseret isu dewasa. Sementara itu, Jule memilih menghilang dari media sosial dan ayah dikabarkan masih menyimpan trauma atas polemik ini. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue dipaksa nonton podcast ini. Klarifikasi terbodoh 2025. Orang klarifikasi buat benerin namanya, ini klarifikasi buat ngerusak namanya. Aku masih muda, aku belum tunangan, aku belum nikah, jadi aku gak selingkuh, dongo. Gak nyambung. Nih adek, katanya kan kamu masih muda. Satu hal yang cowok harus lakuin, kalau salah, ngaku salah. Bukannya malah nyalain ayah, cewek lu yang ngebongkar kebusukan lu. Udah salah, kok gak mau ngaku salah. NPD, final boss. Nextnya kalau mau klarifikasi, belajar dulu. Apa nggak, bilang aja, iya gue salah, gue gak akan ulangin lagi. Besti, kalian udah lihat itu podcastnya Dr. Richard Lee yang sama si Yuka. Si Yuka itu pacarnya si Aya itu bestinya daripada si Jule. Sebenarnya beritanya udah tenggelam sama Akang, sama Aka. Tapi gara-gara dia podcast, aku jadi pengen komen. Kenapa dia harus membenarkan kalau si Jule itu ada hubungan sama si S? Dasar budak detik ya. Sebenarnya podcastnya itu nggak rame, nggak seru gitu. Pokoknya intinya dari podcast itu adalah Jule itu taci kalau kata Dr. Richard. Terus kalau si Yuka itu laki-laki yang susah punya perasaan karena udah dirangkul juga, dia tidak ada perasaan apa-apa katanya. Terus poin yang terpenting lagi adalah keluarga Yuka tidak akan menerima si Neng Jule karena dia punya anak 3 gitu. Jadi ini mah pelajaran ya buat semuanya. Kalau udah punya anak banyak, nggak usah kebanyakan taci sama yang lain ya. Sebenarnya mereka itu cocok. Red flag ketemu red flag. Cuma satu aja saran aku buat yang Jule ya. Kalau memang mau dibuka hijabnya itu rambutnya yang bener, jangan oranye. Jadi kayak promo Shopee gitu. Harga ambiar. 2026 ganti ya warna rambutnya ya Besti ya. Gak enak lihatnya kayak lihat Shopee ya. Harganya ambiar terus. Seperti itu ya Besti. Terus lo pikir selingkuh itu buat yang udah nikah aja, yang masih pacaran, yang udah tunangan itu bukan selingkuh. Yuka, kata gue, lu mah kalau masih pengen main-main, belum boleh serius, belum boleh menikah sama keluarga lu jangan pernah ada ikatan apapun sama anak orang. Kasihan anak orang lu PHP-in. Wajar aja dong yang di Malaysia merasa dihianatin karena kalian punya hubungan dalam tanda kutip pacaran. Meskipun kata lu lagi break. Kalau kata gue mah kalau emang hubungan kalian lagi break, lu ngomong dong ke si Ayah, hubungan kita nggak usah break ya, udahan sekalian, bener-bener udahan, kita bener-bener selesai karena gue udah ada yang baru nih si Jule. Lu mah ngomong break tapi pasti kalau gitu lu bareng, lu sama aja lu PHP-in anak orang, bilang aja lu sana sini mau yang di sana mau yang di sini, ya kan ngaku lu. Gua tadi habis nonton si Yuka sama Dr. Richard. Kagak gua lanjutin, kagak sanggup. Gua ngeliat si Yuka itu. Si Yuka gua liat-liat kayak orang dongo. Ditanya apa jawabnya apa lu. Lu kalau ditanya A ya jawabnya A, jangan Z. Ini kita yang nonton sampai bingung. Jangan kan kita, itu hostnya aja bingung. Itu si Dr. Richardnya bingung sama lu. Lu kalau ditanya A ya jawabnya A, kagak usah muter-muter begitu. Mau kemana gue tanya lu? Mau kemana? Terus juga lu ngomong lu kagak punya hubungan sama tuh Upin Ipin Malaysia. Dongo. Enggak. Semua orang juga tahu kalau lu pacaran sama dia. Gak mungkin kalau lu gak punya pacaran anak orang lu bawa ke luar negeri. Anak orang lu ajak teleponan, ajak chattingan, lu ajak main tiap hari. Gak mungkin kalau gak pacaran Yuka.
Nggak mungkin. Orang dongok juga tahu kalau lu pacaran. Udahlah, orang kayak gitu mah kagak usah dikasih panggung. Unfollow dia, mendingan lu follow gua. Daripada lu memperkaya dia, mendingan memperkaya gua. Lu terhibur dengan gua. Oh, cowok tuh kalau kayak gitu tuh udah ngerasa tinggi, lu tau nggak? Dia kagak pernah ngerasa. Dia nggak akan kentut kalau dia pengen selingkuh lagi. Gue jamin selingkuh lagi. Karena apa? Karena dia udah ngerasa punya duit, dia udah ngerasa ganteng, karena dia ngerasa dia dipuji-puji. Tuh jadi begitu tuh, jadi dongok kata gue. Yuka, aduh gue boleh ngomong gak sih gue nih, aduh gue agak greget juga ya. Gue udah nonton full nih podcast Yuka sama Dr. Richard ya. Gue pengen bahas nih, gue netral banget nih, netral mungkin ya. Yuka mengkonfirmasi bahwa yang di mobil berangkul-rangkulan itu adalah dia. Benar, iya, dia sama Jule benar. Tapi ada tapinya, kata Yuka ada tapinya nih. Katanya itu posisi Yuka sama ayahnya udah putus, udah putus katanya ya. Makanya Yuka ngerasa di sana single, dan Yuka pun ngerasa kalau Jule ini udah cerai juga kan, setahu dia. Jadi ya nggak apa-apa Yuka ngerasa single, nggak punya pacar. Ayah juga mungkin katanya udah putus kan, kata si Yuka ini. Jule juga mungkin udah cerai, taunya seperti itu. Makanya ya udah gitu ya, let it flow aja. Mungkin sering kali ya, gue nggak tahu juga Yuk nih gimana nih. Tapi ada tapinya menurut gue nih ya. Satu, mungkin kan lo baru aja udahan Yuka, diem dulu lah sedikit, jangan langsungan gitu, kesian orang cowok. Aduh. Yang kedua, itu kan Jule itu temen lu sendiri dan temen ayahnya juga. Jadi aduh sakit sih Yuk sih. Jadi ayah juga gue sakit juga sih. Walaupun mungkin emang bener misalkan udahan, tapi kalau ngelihat sama sahabat kita sendiri, dianya kan aduh salah sih di situ Yuki lu, menurut gua ya. Salahnya lu di situ. Dan gua tebaknya ya, kata lu kan lu nggak punya perasaan sedikit pun ke Jule kan. Halah, bohong lu. Gua juga cowok Yuk, ya elah. Walaupun kata lu iya yang namanya kucing dikasih umpan ya pasti diambil ya. Kalau umpannya biskuit mah kucing juga nggak mau Yuk. Ya elah lu akuin aja sih, dikit-dikit mah ada lah perasaannya kan Yuk ya. Ya kalau nggak ada mah ya nggak mungkin lo ganti kontaknya jadi namanya Jaki juga kan ya. Ya udahlah, akuin aja lah, pernah ada perasaan sedikit lah, oke lah gitu lah. Terus kata lu juga katanya lu nggak punya perasaan, udah nggak punya perasaan sama ayah kan? Bohong lu. Sejago-jagonya orang move on juga kayaknya nggak secepat itu Yuk, susah. Masih ada lu perasaan mah dikit-dikit mah, ya elah. Akuin aja bro, cowok bro, gentle. Pasti kalian udah lihat podcastnya Dr. Richard Lee. Secara tidak langsung menurut gua itu hal-hal yang benar-benar blunder. Secara tidak langsung itu semesta itu memperlihatkan siapa sih diri lu yang sebenarnya gitu. Izin, ini mah izin. Kayak di situ tuh Dr. Richard tuh nanya ke dia ya kan. Dia dengan cowok lain sering rangkul-rangkul juga. Dia ngejawab kalau dari aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya di aku kemarin pas dia rangkul ya aku biarin. Ya pas dia rangkul ya aku biarin. Kalau semisal ya lu yang orang yang mempunyai prinsip gitu tanpa mengedepankan nafsu, pasti lu bisa ada celah untuk bilang maaf kayaknya kita terlalu berlebihan deh kalau misalnya kayak gini gitu kan, kayak nggak seharusnya kita kayak gini kan, bisa ya kayak gitu ya kan. Ketika ada pertanyaan itu lu bisa cuma bilang kalau dari aku nggak tahu dok, ya udah itu cukup kalau menurut gua. Ini yang nggak gua habis pikir, lu ini influencer, lu ini public figure, tapi lu bisa berstatement gitu, berbicara seperti itu, yang notabene lu ini ditonton dan dilihat banyak orang gitu. Terus ditambah lu itu bilang ikan kalau misalnya dikasih umpan pasti diambil aja dok. Terus lu bilang ya namanya juga aku single dan dia udah cerai gitu. Kalau menurut gua itu attitude dalam pertemanan gak sih?
kayak nggak seharusnya lu kayak gitu juga. Dan notabene lu tahu nih ya kan, mantan suaminya orang yang ngerangkul lu ini siapa gitu. Lu tahu dia tahu lu, dan kalian berteman dan lain sebagainya. Kayak itu sebuah attitude gak sih? Dan lu bilang itu nggak mungkin juga kalau misalnya aku kenalin ke keluarga secara tidak langsung, kan dia punya anak. Kalau emang lu bener-bener sayang dan cinta, bahasanya nggak mandang itu sih. Kalau misalnya lu bisa berbicara seperti itu, artinya lu cuma mau main-main doang gitu. Ya pada dasarnya emang pelajaran yang bisa dia ambil itu bahwasanya semesta itu baik, secara tidak langsung memperlihatkan orang yang nggak baik. Mungkin semesta itu menegur dia kayak, lu sadar deh gitu, lu sadar kayaknya lu udah kejauhan deh, lu nggak seharusnya gini deh gitu, lu inget lagi, lu ini siapa, lu bukan siapa-siapa. Bahasanya mungkin kayak gitu. Makanya kayak semesta ini memperlihatkan dari sisi negatifnya, sisi buruknya dia, biar apa, biar dia bisa belajar dan memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik gitu. Kalau menurut gua ada jawaban yang terbaik gitu kan, dari yang baik gitu kan. Karena sebaik-baiknya orang adalah yang mengerti dan sadar atas segala kekurangannya, dan sebaik-baiknya orang adalah dia yang tidak mencari validasi atas sebuah kesalahannya.